Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regimologi Universitas Esa Unggul. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu penyakit, yaitu penyakit anemia sickle cell disease. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah terapi gen. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai blood cell disorder. Kenapa? Dikarenakan blood cell disorder ini merupakan suatu penyakit yang diakibatkan oleh kegagalan dari sel darah merah untuk berfungsi dengan semestinya atau berfungsi dengan benar. Nah, biasanya blood disorder ini disebabkan oleh adanya berkurangnya jumlah sel darah, lalu juga berkurangnya protein, platelet, ataupun nutrisi yang ada di dalam darah. Yang hal tersebut dapat mengganggu fungsi dari sel darah tersebut. Nah, biasanya blood disorder ini disebabkan oleh adanya mutasi di bagian spesifik gens yang biasanya hal tersebut itu disebabkan maksudnya diturunkan dari keluarga atau bersifat herediter. Oke, the following categories describe blood disorders that cause. Jadi, blood disorder ini bisa disebabkan oleh adanya pengurangan dan juga peningkatan dari sel darah. Nah, ada beberapa penyakit yang di sini ditampilkan, yaitu di sebelah kiri, yaitu akibat pengurangan dari atau berkurangnya jumlah dari sel darah. Di sini ada penyakit anemia, berkurangnya sel darah merah. Ada leukopenia, berkurangnya sel darah putih, dan trombositopenia, berkurangnya konsentrasi dari platelets. Lalu yang increase-nya itu dapat kita lihat, yaitu penyakit eritrositosis, yaitu meningkatnya sel darah merah, leukositosis meningkatnya sel darah putih, dan trombositemia atau trombositosis, yaitu peningkatan konsentrasi dari platelet. Nah, kita masuk ke lebih dalam lagi, yaitu penyakit yang kita pilih, yaitu anemia. Anemia ini merupakan suatu penyakit yang didefinisikan sebagai penyakit berkurangnya jumlah sel darah merah atau jumlah sel darah merah dalam tubuh itu sedikit gitu. Dalam suatu tes rutin dari tes darah untuk penyakit anemia sendiri ini, pasien yang terkena anemia ini biasanya itu mempunyai hemoglobin yang rendah dan hematokritnya juga rendah. Hemoglobin itu apa sih? Hemoglobin itu merupakan suatu protein yang mengandung zat besi yang dapat mengangkut oksigen. Nah, oksigen itu nanti diperlukan untuk kelengkapan di sel-sel tersebut. Apabila sel-sel tersebut kekurangan oksigen, maka eee dapat menyebabkan penyakit anemia dan gejala-gejala anemia gitu. Sedangkan hematokrit merupakan suatu perbandingan jumlah sel darah merah dengan keseluruhan volume sel darah di dalam tubuh gitu. Apabila jumlah hemoglobinnya rendah, hematokritnya rendah, itu dapat dipastikan bahwa pasien tersebut atau orang tersebut menderita anemia. Nah, di sebelah kiri ada gambar beberapa gejala yang biasanya dialami oleh penderita anemia. Anemia symptoms-nya yang pertama yaitu heart ache atau sakit di jantungnya atau nyeri dada gitu. Lalu ada juga dry skin, di mana kulitnya itu mengering dikarenakan kekurangan oksigen di sel-sel kulitnya. Lalu ada juga drowsiness atau ngantuk atau mengantuk. Nah, hal tersebut juga bisa disebabkan oleh oksigen yang tadi itu kurang mengantarkan atau kurangnya oksigen ke dalam otak. Lalu ada juga pallor atau kepucatan atau mukanya pucat pasi. Lalu ada juga selanjutnya nail change, di mana kuku-kukunya itu bergradasi. Dan fragility of hair. Fragility of hair itu di mana helai-helai rambutnya itu lemah atau gampang rontok dan patah. Lalu cracked lips, di mana bibirnya itu eee, pecah-pecah, kering dan pecah-pecah. Lalu weakness dan fatigue, yaitu lemah atau lesu, dan flies before eyes, di mana pada penderita anemia itu biasanya bagian matanya itu bagian bawah matanya apabila dibuka itu pucat, sedangkan dibandingkan dengan orang normal yang bagian bawah matanya apabila dibuka itu lebih banyak merah-merahnya yang menandakan kadar sel darah merahnya itu cukup gitu.
Nah, di sini, ada anemia types atau jenis-jenis dari anemia, di mana jenis-jenis anemia ini dibagi menjadi 3 yang berdasarkan disebabkan oleh apa gitu. Nah, anemia yang pertama disebabkan oleh adanya, kehilangan dari sel darah merah. Lalu anemia yang kedua disebabkan oleh adanya pengurangan atau kegagalan dari produksi sel darah merah di dalam tubuh. Lalu yang terakhir ada anemia yang disebabkan oleh destruction atau penghancuran dari sel darah merah itu sendiri di dalam tubuh, gitu. Nah, yang pertama nih kita bahas, yaitu anemia yang disebabkan oleh, kehilangan atau hilangnya dari, sel darah merah. Nah, hal tersebut bisa diakibatkan, oleh suatu penyakit atau suatu kondisi penyakit, yaitu yang pertama gastrointestinal, di mana ada kondisi gastrointestinalnya itu terjadi inflamasi, seperti, adanya luka di lambung, lalu hemoroid dan gastritis. Lalu ada non-steroidal anti-inflammatory drugs atau penggunaan obat-obat seperti aspirin, ibuprofen yang dapat menyebabkan, inflamasi tadi, balik lagi ke inflamasi tadi, yaitu luka di lambung dan gastritis. Nah, selain itu ada a woman's period atau, eee, biasanya wanita tiap bulan itu adanya menstruasi gitu, datang bulan, di mana, eee, banyak berkurangnya, darah gitu, dapat menyebabkan anemia juga, pada, orang tersebut gitu. Nah, dan post trauma atau post surgery as well. Jadi, di mana, apabila setelah, operasi itu biasanya, pas operasi itu kan menguras banyak darah, maka dari itu bisa orang tersebut bisa terkena anemia dikarenakan banyaknya kehilangan darah. Selanjutnya anemia yang disebabkan oleh, kurangnya atau kegagalan dari produksi sel darah merah. Nah, ada bone marrow and stem cell problems, di mana bone marrow ini, eee sumsum tulang ini, rusak diakibatkan, ada kekurangan jadi sulitnya atau tidak bisanya memproduksi si sel darah merah ini mengakibatkan si, sumsum tulang ini rusak. Lalu ada iron deficiency atau kekurangan iron, menyebabkan anemia, lalu sickle cell anemia yang nanti akan kita bahas lebih lanjut, yaitu, anemia dalam bentuk, anemia yang menyebabkan sel darah merahnya berbentuk bulan sabit, sickle, lalu ada vitamin defisiensi anemia. Jadi, kekurangan, vitamin. Vitamin-vitamin yang kekurangannya itu biasanya kekurangan vitamin B12 dan asam folat. Selanjutnya yaitu anemia yang disebabkan oleh destruction atau penghancuran dari sel darah merah itu sendiri. Nah, di sini ada disebabkan oleh an attack by your immune system atau suatu penyakit yang, bisa dikatakan suatu penyakit autoimun seperti lupus yang, dapat menyebabkan, sel imun itu sendiri tidak mengenali sel darah merah tersebut dan menyebabkan, eee, penyerangan di dalam tubuh gitu atau autoimun biasanya. Nah, selanjutnya kondisi, yang terjadi dikarenakan, eee, penyakit keturunan, yaitu berdasarkan dari gen itu sendiri. Nah, seperti sickle cell anemia, thalassemia, dan thrombocytopenic purpura atau TTP. Lalu enlarged spleen, limfa, pelebaran limfa, di mana di sini nanti limfa tersebut akan menangkap sel darah merah dan menghancurkannya terlalu awal. Lalu ada toksin, toksin ini nanti, akan menghancurkan, toksin dari liver dan kidney ini akan menghancurkan sel darah merah. Selanjutnya yaitu, diagnosis anemia, di mana diagnosis anemia ini, dapat, dilakukan dengan 2 cara, yaitu blood smear or differential to count your white blood cells, yaitu untuk membedakan, atau dan menghitung, eee, sel darah putih, sel darah merah, maupun sel-sel yang terlihat unusual atau tidak seperti biasanya. Nah, di sini tuh dilihat juga dihitung jumlahnya, dilihat bentuknya dan ukurannya. Nah, yang kedua, reticulocyte count to check for immature red blood cells, di mana di sini reticulocyte ini digunakan untuk mengecek, sel darah merah yang belum matang atau imatur. Nah, kadar, sel darah merah, yang imatur yang normal itu di dalam tubuh itu sekitar 1%. Apabila lebih tinggi, maka dari itu,
apabila maksudnya terjadi peningkatan atau reticulocyte count-nya itu tinggi, maka, eee, pasien tersebut fix gitu diagnosis anemia. Lalu anemia treatment, pengobatannya seperti apa sih anemia? Nah, anemia treatment ini banyak pengobatannya, tipe pengobatannya, seperti medications atau menggunakan obat-obatan, obat-obatannya seperti pain refillers untuk menghilangkan rasa sakitnya, lalu, ada juga bone marrow transplantation seperti yang, sebelum saya, sudah, singgung tentang penghancuran dari sumsum tulang diakibatkan, kegagalan dari produksi sel darah merah tadi, maka harus dilakukannya transplantasi sumsum tulang. Lalu blood, transfusion atau transfusi sel darah merah, lalu surgery dan vitamin intake. Vitamin intake-nya biasanya yang tadi B12 dan asam folat. Lalu di sini, nah kita sudah bahas lebih lanjut dan lebih dalam lagi mengenai sickle cell disease. Nah, sickle cell disease ini merupakan suatu penyakit yang herediter atau penyakit keturunan yang menyebabkan, anemia, dan, disebabkan oleh, mutasi, single mutasi yang, terjadi pada kodon beta globin change, rantai, beta globin change yang mengubah glutamic acid menjadi valin. Yang, di sini itu polimerisasinya itu menyebabkan kadar level oksigennya rendah dan bentuknya juga itu berbeda. Nah, bentuknya itu suka dibilang berbentuk seperti bulan sabit. Nah, eee, di sini ada di gambar di kanan, bahwa kalau misalnya yang normalnya itu kan bentuk sel darah merah ini bulat seperti ini. Nah, di sickle cell disease itu bentuk sel darah merahnya itu berbentuk bulan sabit dan kaku seperti itu. Nah, problem-problem yang muncul. Nah, problem-problem yang muncul ini diakibatkan oleh medication-nya ya, maksudnya treatment yang, dilakukan selama ini untuk penyakit sickle cell disease, di mana untuk treatment-nya itu tidak berbeda jauh dengan treatment yang anemia sebelumnya yang telah saya singgung sebelumnya, seperti medication, vitamin intake, mungkin bone marrow transplantation, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut itu menimbulkan beragam permasalahan lain, di mana yang pertama, transplantasi nih, misalnya transplantasi, itu tidak selalu match, tidak tidak selalu cocok gitu dengan si pendonor. Maka dari itu, si sel imunnya itu nanti kan punya immunologic barriers, kalau misalnya tidak cocok nanti akan diserang kembali gitu. Maka dari itu harus ditemukannya suatu perawatan atau, eee, treatment, pengobatan yang cocok untuk si penyakit sickle cell disease ini. Selanjutnya, problem kedua yaitu effective medical management for sickle cell disease ini remains elusive. Jadi masih untuk, pencarian dari pengobatan penyakit sickle cell disease ini masih, sulit gitu, masih, rumit. Dan, yang terakhir gene terapi yang, diusulkan atau, eee diusulkan sebagai penyakit yang diusulkan sebagai terapi yang, potensial untuk SCD itu masih harus dikaji lebih lanjut dan melalui penelitian-penelitian yang, banyak dan rumit pula. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut gene terapi atau pengobatan gene terapi untuk sickle cell disease, kita harus tahu dulu nih, apa itu gene terapi. Gene terapi itu merupakan suatu, terapi atau teknik yang menggunakan suatu gen atau target gen, untuk mengobati suatu penyakit. Nah, target gen ini nantinya akan dimasukkan ke dalam tubuh dan diharapkan suatu gen tersebut nantinya akan terekspresi di dalam tubuh dan menyebabkan, eee, si penyakit itu, hilang atau penyakit itu tersebut dapat teratasi dari gen yang dimasukkan tadi, gitu. Nah, target dari gen terapi ini biasanya yaitu replacing, yaitu penggantian, gen yang, menyebabkan penyakit tersebut dengan healthy copy gene. Lalu ada juga inactivating atau mematikan atau meredam gene yang, tidak berfungsi atau menyebabkan gene tersebut tidak berfungsi, gitu. Lalu ada juga introducing atau memasukkan
jin baru atau gen baru ke dalam tubuh yang diharapkan dapat membantu atau mengatasi si penyakit tersebut, atau suatu penyakit. Nah, di sini untuk ada general purposes atau tujuan umum keseluruhan dilakukannya gene terapi untuk SCD ini. Yang pertama, tujuan umumnya menggunakan metode gene terapi untuk pengobatan SCD, itu sickle cell disease. Yang kedua, development atau pengembangan suatu metode gene terapi untuk penyakit SCD ini menggunakan viral vector via gene edition atau via penambahan gen. Lalu analyzing atau menganalisis preclinical studies, clinical studies, ethical and biosafety studies. Dan di sini juga ada critical purpose atau tujuan khususnya ya, di mana diharapkannya nanti treatment dari gene terapi ini dapat aman di dalam tubuh, efisien juga, transfer gennya juga efisien, dan dapat mengkoreksi gen yang dikoreksinya. Lalu juga high level, appropriate, dan ekspresi gennya juga stabil di dalam tubuh. Nah, methods di sini metode-metode yang pernah dilakukan, saya ambil di dalam jurnal metode-metode yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya untuk penyakit sickle cell disease ini menggunakan terapi gen, di mana di sini dibagi menjadi 3, yaitu dengan via gene edition, penambahan gen, ada juga gene correction, koreksi gen, dan HbF induction. Untuk editionnya itu yaitu menambahkan gen beta globin, atau ada juga penambahan antisiklin beta globin, gamma globin, dan beta gamma hybrids. Untuk gene correction-nya itu correction dari A ke T mutation dengan menggunakan CRISPR-Cas9, ZFN, dan TALENs. Lalu HbF induction dengan menggunakan inducer, silencing, disruptions, atau inhibition faktor. Lalu metode-metode yang dilakukan sebelumnya ini juga masih memiliki limitasi atau kendala, di mana yang gene edition ini kendalanya masih seperti efisiensi transduksinya lemah atau masih rendah. Terus juga ada immunogenicity, terus juga tentang mutagenesis, concern ke mutagenesisnya juga masih diperhatikan. Lalu ada genotoxicity. Sedangkan di gene correction, efisiensi correctionnya masih rendah, off target effects-nya juga masih rendah. Lalu juga untuk efisiensi delivery-nya juga masih rendah, dan kemungkinan ada immunogenicity, genotoxicity, dan purity of edited cells. Sedangkan yang di HbF induction itu kemungkinan adanya toxicity atau hasil yang bervariasi dikarenakan ada penggunaan inducer chemicals. Lalu juga reduce HbF expression itu dibutuhkan. Lalu ada various phenotype in human with heterozygous mutation for HbF regulator genes. Knockdown, silencing of some regulator genes may lead to defective erythropoiesis dan limited knowledge of physiological roles of regulator genes for immune cells. Dari limitation tadi menyebabkan gene terapi ini harus dikaji lebih dalam lagi untuk metode-metodenya yang lebih baik lagi agar si limitasi-limitasinya ini dapat teratasi dan membawa pengobatan terapi gen yang lebih baik lagi. Nah, maka dari itu saya di sini melakukan ide atau propose metode pengusulan metode terapi gen, yaitu yang pertama digunakannya sistem metode
somatic gene therapy. Somatic gene therapy itu merupakan, metode gene terapi yang di mana, nantinya akan mengambil sel-sel di dalam, eee, sel-sel tubuh gitu, autosomal. Lalu nanti metodenya itu secara ex vivo, yaitu ex vivo itu, di mana nantinya akan diambil, sel-sel di dalam tubuh dari si tubuh pasien itu sendiri, lalu dikeluarkan ke dalam tubuh, eee, dilakukan, transduksi, gennya di luar tubuh, lalu baru dimasukkan lagi ke dalam tubuh setelah edit di luar tubuh. Nah, itu secara ex vivo di situ. Nah, nantinya, saya inginnya melakukan, pengambilan hematopoietic stem cells dari dalam tubuh pasien, lalu, nantinya stem cell itu nanti akan dikembangkan, atau dimasukkan oleh, vektor virus yang akan saya gunakan di sini yaitu adeno-associated virus. Kenapa? Dikarenakan adeno-associated virus ini telah disetujui oleh Food and Drugs Administration tentang penggunaannya untuk pengobatan dan, perawatan terapi gen pada, manusia. Dikarenakannya, kestabilannya nanti, ekspresi gennya di dalam tubuh dan, genotoksisitasnya juga rendah. Lalu, eee, kenapa tidak menggunakan, eee, lentivirus atau retrovirus yang biasanya digunakan untuk, penyakit, yang biasa digunakan untuk gene terapi, pada metode sebelumnya, dikarenakan, limitasi-limitasi tadi yang saya baca di jurnal tersebut itu masih, pasti seputaran dikarenakan penggunaannya vektor virus tadi gitu. Maka dari itu vektor virus yang saya akan gunakan ini yaitu vektor virus AAV ini dinilai lebih aman. Lalu nantinya akan, diadakannya insert gene interest. Gene interest-nya ini, difungsikan untuk, saat terekspresi di dalam tubuh, akan, menghasilkan ekspresi yang kita harapkan, inginnya seperti itu. Nah, gene interest itu yang akan, saya kira-kira akan saya masukkan itu masih seputaran dari, metode yang sebelumnya yaitu, gene, beta globin ataupun anti-cycling beta globin. Nah, nantinya setelah gennya itu sudah masuk ke dalam vektor dan vektornya juga sudah masuk ke dalam stem cell-nya itu nanti akan diinjeksikan ke dalam tubuh kembali atau retreatment to body. Nah, selanjutnya kita akan melakukan ethical analysis dan biosafety studies, di mana ethical analysis ini atau analisis etik itu harus dilakukan. Di mana, pada saat penelitian kita harus mematuhi atau memenuhi seluruh prosedur etik yang sudah ditetapkan atau disetujui oleh komite etik. Lalu melampirkan atau memberikan, eee, laporan research atau research studies yang terupdate kepada, research subjects. Nah, apabila kita nantinya pada saat clinical trial di mana kita menggunakan subjek manusia, kita harus, eee, me kita harus melakukan penjelasan secara detail dan, mengupdate terus penelitian yang kita lakukan itu sudah sejauh mana perkembangannya kepada si research subject-nya ini agar, mengetahuinya dengan memang hal tersebut menjadi haknya gitu. Lalu, adanya informed consent. Nah, eee, masih seputaran clinical trial di mana, pada saat, clinical trial itu, research subject-nya itu kan manusia. Nah, harus, melalui informed consent di mana informed consent-nya itu harus, ia ketahui keseluruhannya, eee, harus dipahami oleh si research subject gitu. Dan, si penelitinya itu juga harus menjelaskan secara detail, mengenai, penelitian yang akan dilakukan atau yang dihadapi nantinya seperti apa, dan kemungkinan dampak-dampaknya atau efek sampingnya itu seperti apa kepada research subjects, agar research subject mengetahui secara sadar, gitu.
lalu, mematuhi seluruh, aturan dan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh komisi etik. Nah, selanjutnya ada, analisis ke biosafety studies atau keamanan hayati atau keamanan dari penelitian dan, dari subjek penelitian. Di mana, untuk keamanan sendiri biasanya harus, dilakukan sebelum penelitian kita harus melakukan complete literatur study. Jadi kita harus membaca studi-studi literatur mengenai terapi gen atau, terapi-terapi seputar apa yang ingin kita lakukan penelitian nantinya. Lalu, eee kita, banyak membaca literatur agar kita banyak memahami kekurangan-kekurangan apa yang pernah terjadi di penelitian-penelitian sebelumnya gitu, agar kita menghindari, kesalahan-kesalahan, yang dilakukan sebelumnya gitu di penelitian yang kita lakukan. Lalu, dilakukan preclinical trials show good results. Jadi, nantinya setelah dilakukan penelitian, setelah menjalani penelitian pasti ada uji coba, dan uji coba yang pertama kali itu pasti diuji coba kepada, hewan model, di preclinical trial, baik hewan model mencit maupun, eee, hewan model lainnya. Itu harus memberikan hasil yang positif atau hasil yang baik gitu, yang menandakan bahwa, metode yang kita, berikan atau metode yang kita jalankan itu berhasil positif dan berhasil baik gitu untuk, mengobati penyakit yang kita targetkan. Lalu clinical trial. Nah, setelah proses preclinical trial itu selesai dan disetujui, sudah memasuki clinical trial, itu, di clinical trial itu kan biasanya menggunakan subjek manusia dan di sini itu lebih kritis lagi harus, lebih berhati-hati lagi dikarenakan subjeknya manusia. Nah, harus, di clinical trials ini juga harus menghasilkan suatu, hasil yang positif, itu pengobatannya, kepada subjek manusia dan minim efek samping, tuh. Lalu tidak ada no plans for personal gain in research. Jadi maksudnya, tidak adanya juga, keuntungan faktor atau, kesempatan untuk mengambil keuntungan pribadi dalam research, gitu. Agar, research ini yang dilakukan itu benar-benar murni untuk, eee, kemaslahatan atau kesejahteraan dari, eee, masyarakat gitu untuk pengembangan pengobatan dari, penyakit menggunakan gene terapi itu sendiri. Baik, mungkin itu saja, penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.